Kita sampai saat ini tidak tahu kapan kita mati. Menurut orang Jawa, ciri akan mati itu ada 4. Bisa ditulis Pak. Ciri orang yang akan mati itu ada 4. Ketika kurang 100 hari jempol bila suka, maka ada tanda-tanda menjelang kematian itu, yaitu ketika ubun-ubun itu berdiri pada saat asar. silakan subscribe yang belum subscribe, karena subscribe kemarin itu sore gratis. ubun-ubunnya berdenyut di waktu asar, kira-kira kurang 100 hari. Monggo diri-diri ya. Kalau kurang 40 hari, maka ditentuk sebelah atas, jadi di bawah kepala ini berdenyut. Waktunya sama, yaitu di waktu asar. Monggo kira-kira sapa sing berdenyut di bawah kepala ya, di waktu asar sebelah kanan kira-kira kurang 40 hari. Ini Pak. Betul. Lah, bagaimana kalau kurang 7 hari? Pak ini kok sudah mijet-mijet situ? Kalau kurang 7 hari gimana? Kalau kurang 7 hari itu kira-kira di mata sebelah bawah itu selalu pedas. Motoku kok pedas baik itu. Waktunya juga asal Pak. Moto iki wonten kok pedes baik, malah berbes badan. Itu kurang-kurang kira-kira kurang seminggu Pak. Kalau kurang 3 hari gimana? Kalau kurang 3 hari itu dalam jangka waktu tertentu selama 3 hari itu mimpi ketemu wong mati. Cocok mimpi mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Sesuk lagi mimpi lagi ketemu orang yang sudah mati. Sesuk lagi ketemu orang yang sudah mati. Itu biro-biro kurang turun dino. Gak tahu Pak. Jadi kira-kira mimpinya apa semalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama dan yang utama kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa pada hari ini Jumat tanggal 3 Januari 2025 awal tahun 2025 kita mengawali dengan tolabul ilmi, yaitu kajian ba'da subuh yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Furqon Hasbi LC MPDI.
Tapi karena pada hari ini belum hadir, maka nanti bapak-bapak yang siap untuk mandiri atau untuk mengisi waktu untuk kehadiran Bapak Ustadz Bukhari Hadi, kami persilakan nanti maju ke depan. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti setelah kajian ibadah subuh kita masih tetap sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Soekardi Jamaah Masjid Baitul Syukur yang setia setiap saat di kajian ibadah subuh pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mengisi waktu, monggo silakan bapak-bapak yang sudah siap. Sabar. Sebelumnya marilah kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Profesor Dr. Haji Saparnarimo MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Jumat pada subuh, asadakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di masjid tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya, untuk senantiasa kita diberikan kesehatan yang prima, diberikan rezeki yang berkah, diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, satu ayat yang saya baca tadi adalah Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa kita ini, hidup dan mati kita ini adalah tergantung oleh Allah. Kapan Allah akan mencabut nyawa kita itu tergantung dari Lauhul Mahfuznya, tergantung dari satu perjanjian yang ketika kita lahir di dunia ini, Allah lah yang mencabut dan memberikan kehidupan dan memberikan sebuah kematian. Tetapi Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya mati atau hidup manusia itu di hadapan Allah itu tergantung dari amal. Oleh sebab itu, Bapak-bapak Ibu semuanya, hari demi hari kita selalu memberikan satu ungkapan yang baik, baik itu sebuah perkataan, baik itu perbuatan ataupun yang lain, kita senantiasa menampilkan sesuatu yang baik. Hidup dan mati manusia itu dan juga semua makhluk Allah itu tergantung dari apa yang telah dituliskan di dalam sebuah perjanjian, yang perjanjian itu telah diyakini
menjadi sebuah pengiyaan ketika manusia itu lahir dan menangis. Ketika menangis itu, maka itulah sebetulnya yang menjadi janji Allah. Kapan, di mana, dan apa penyebabnya itu tergantung dari itu. Kita sampai saat ini tidak tahu kapan kita mati. Menurut orang Jawa, ciri akan mati itu ada 4. Bisa ditulis, Pak. Ciri orang yang akan mati itu ada 4. Ketika kurang 100 hari, maka ada tanda-tanda menjelang kematian itu, yaitu ketika di ubun-ubun itu berdenyut pada saat asar. Monggo Bapak-bapak dieling-eling, kalau kemarin sore kok ubun-ubunnya berdenyut di waktu asar, kira-kira kurang 100 hari. Monggo dieling-eling. Ya. Kalau kurang 40 hari, maka ditengkuk sebelah atas, jadi di bawah kepala ini berdenyut. Waktunya sama, yaitu di waktu asar. Monggo kira-kira sapa sing berdenyut di bawah kepala, ya, di waktu asar sebelah kanan, kira-kira kurang 40 hari. Ini Pak, boten. Lah, bagaimana kalau kurang 7 hari? Pak ini kok sudah mijet-mijet situ? Kalau kurang 7 hari gimana? Kalau kurang 7 hari itu kira-kira di mata sebelah bawah itu selalu pedas. Motoku kok pedas baik gitu. Waktunya juga asal, Pak. Moto iki wonten kok pedes wae malah berbes barang. Itu kurang-kurang kira-kira kurang seminggu, Pak. Kalau kurang 3 hari gimana? Kalau kurang 3 hari itu dalam jangka waktu tertentu selama 3 hari juru mimpi ketemu wong mati. Juru mimpi mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Sesuk lagi mimpi lagi ketemu orang yang sudah mati. Sesuk lagi ketemu orang yang sudah mati. Itu kira-kira kurang telur dino. Gak tahu Pak. Jadi kira-kira mimpinya apa semalam? Ya. Kenapa orang Jawa menghitung 3, 7, 40, 100? Karena ini warisan dari agama Hindu. Ketika itu orang-orang Jawa, orang-orang yang kita sebut dengan Islam Jawa itu terpengaruh oleh sebuah sinkretisme. Sinkretisme itu adalah perpaduan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Katakan Islam dan Hindu, maka muncul Islam Jawa. Sinkretisme juga bisa perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Bagaimana kalau antara agama yang satu dengan agama yang lain? Kita sedang berdekatan antara Hindu dan Buddha ketika masuknya agama Islam. Berdekatan antara Hindu dan Islam. Berdekatan juga antara Islam dan Buddha. Ketika Islam masuk di Jawa, itu kental sekali adanya animisme dan dinamisme. Orang percaya kepada kekuatan gaib. Dan kekuatan gaib itu lebih cenderung kepada kekuatan-kekuatan roh halus yang ada di sembarang tempat. Diam-diam seperti ini dirungokin kalau roh halus itu.
Mungkin di dalam ini juga banyak roh halus yang apa? Dan itu diyakini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Maka manusia sering tunduk kepada mereka. Buktinya tunduk apa? Buktinya tunduk itu adalah senantiasa memberikan keinginan mereka. Diberi makan, diberi bunga, diberi sesaji, diberi dipuja-puja. Itu merupakan kekuatan agar apa? Agar tidak mengganggu manusia. Itu kekuatan orang Jawa seperti itu. Kekuatan sinkretisme antara Hindu dan Islam. Budaya yang lain misalnya ketika doanya itu Islam tetapi sesajinya dengan cara kondangan. Maka kondangan itu sebetulnya juga sinkretisme budaya. Jadi bansaannya itu coro Hindu tetapi doanya dengan cara Islam. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini banyak sekali yang masih hidup di tengah-tengah kita. Bahkan orang-orang tertentu itu meyakininya dengan kekuatan-kekuatan itu sehingga tidak berani sedikit pun itu meninggalkan. Katakan orang mati, bangsaan orang yang sedang meninggal itu tidak berani meninggalkan tumpeng ungkur-ungkuran. Tumpeng ungkur-ungkuran itu satu tumpeng yang kemudian dibelah jadi dua, dan belahan jadi dua itu kemudian diungkurkan. Ini adalah simbol-simbol dari apa? Dari perpisahan itu. Tidak saja di bagian bangsaan itu, tetapi di bagian makam juga begitu. Di bagian makam itu sering kan orang membawa, kalau ada yang meninggal itu membawakan tunas pisang. Tunas pisang itu untuk apa? Tunas pisang itu dimaksudkan sebagai bentuk bahwa kehidupan ini akan terus berlanjut. Pisang itu tidak akan mati sebelum berbuah. Pisang itu tidak akan mati sebelum berbuah. Meskipun Bapak memotongnya berkali-kali, dia akan tetap hidup. Sebelum berbuah, dia akan tetap hidup. Tetapi ingat, setelah dia berbuah, dia akan mati dengan sendirinya. Meskipun Bapak membiarkannya, dipotong buahnya, kemudian didiamkan aja, juga tidak akan hidup. Itulah gaya pisang seperti itu. Jadi ketika orang mati menurut orang Jawa, kemudian dia membawakan tunas pisang, itu merupakan sebuah kehidupan yang terus. Manusia itu tidak akan mati sebelum dia itu memiliki jasa-jasa tertentu. Maka di sini ahsanu amala. Jadi orang berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barang siapa berbuat baik itu sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan ingat, barang siapa berbuat tidak baik sesungguhnya ketidakbaikan itu juga akan kembali kepada dirinya. Lalu hukum karma. Islam tidak mengenal hukum karma, tetapi kalau dilihat dari ayat ini, ya, baik itu kembali ke baik, kemudian tidak baik itu juga kembali ke tidak baik. Alhamdulillah Ustaz Furqon sudah datang. Umpama tidak itu kan saya bertanggung jawab sampai dengan jam 6 ini. Tetapi insya Allah kalau soal kematian itu, ya, monggo Ustaz, alhamdulillah ini tadi sudah kita sambung dulu sebenarnya dengan tema mati. Nanti kita lanjutkan Bapak kematian menurut orang Jawa yang tadi sudah disampaikan ada 4 ciri. Semoga nanti menjadi catatan-catatan kita semuanya.
Terima kasih beliau sudah datang dan saya mengakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.